Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizkyatin Fiarahima, NPM 719212762. Saya dari kelas perpajakan 2019D akan menjelaskan tentang surat pemberitahuan tahunan atau disebut juga SPT. Surat pemberitahuan tahunan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan. SPT juga adalah laporan pajak yang disampaikan kepada pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak. Ketentuan mengenai SPT diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Surat pemberitahuan tahunan di sini dibagi menjadi dua jenis, yaitu SPT tahunan dan SPT masa. 1. SPT tahunan. SPT tahunan merupakan laporan pajak yang disampaikan 1 tahun sekali atau tahunan, baik oleh wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi, yang berhubungan dengan perhitungan dan pembayaran pajak penghasilan, objek pajak penghasilan dan atau bukan objek pajak penghasilan, atau harta dan kewajiban sesuai dengan peraturan pajak untuk 1 tahun pajak atau bagian dari 1 tahun pajak. SPT tahunan di sini jenis formulirnya adalah surat pemberitahuan tahunan ini memiliki fungsi, yaitu sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak pertambahan nilai atau disebut PPN dan pajak penjualan atas barang mewah atau disebut juga PPN-BM yang sebenarnya terutang dan melaporkan sejumlah komponen. Fungsi SPT juga di sini ada melaporkan pelunasan atau pembayaran pajak yang sudah dilakukan baik secara personal maupun melalui pemotongan penghasilan dari perusahaan dalam jangka waktu 1 tahun, melaporkan harta benda yang dimiliki di luar penghasilan tetap dari pekerjaan utama, melaporkan penghasilan lainnya yang termasuk ke dalam kategori objek pajak maupun bukan objek pajak. 2. SPT masa. Di Indonesia terdapat 10 jenis SPT masa. SPT masa tersebut dinamakan berdasarkan nomor pasai di mana aturan pajak tersebut diatur. 10 jenis SPT masa tersebut adalah PPh pasal 21 atau 26, PPh pasal 22, PPh pasal 23 atau 26, PPh pasal 25, PPh pasal 4 ayat 2, PPh pasal 15, PPN pajak pertambahan nilai, PPN bagi pemungut, PPN bagi pengusaha kena pajak pedagang eceran yang menggunakan nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak, pajak penjualan atas barang mewah. Tata cara penyelesaian batas waktu penyampaian SPT. Tempat penyetoran, kantor pos atau bank persepsi yang telah ditunjuk menggunakan surat setoran pajak atau SSP. Tempat pelaporan, kantor pajak domisili dan atau lokasi WP disampaikan dengan cara A. Langsung ke KPP, B. Dikirim melalui kantor pos atau kuris secara tercatat. Tanda bukti dan tanggal pengiriman pos dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan SPT sepanjang telah lengkap. Sanksi terlambat setor atau bayar SPT. Untuk keterlambatan penyetoran pajak terdapat sanksi bunga sebesar 2% dari jumlah pajak yang kurang dibayar dikalikan dengan jumlah bulan terlambat dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal dibayar atau 1 hari mewakili 1 bulan. Juga bisa terlambat bayar atau setor, sanksi administrasi bunga 2% sebulan maksimum 4 bulan. Sanksi terlambat lapor SPT yaitu di dalam pasal 7 Undang-Undang KUP dijelaskan wajib pajak orang pribadi akan dikenakan sanksi sebesar 100.000 bila tidak lapor SPT-nya. Sementara untuk wajib pajak badan, sanksi yang ditetapkan sebesar 1 juta. Terlambat lapor
Sanksi administrasi denda SPT masa 50.000 per SPT, SPT tahunan 100.000 per SPT. Pembetulan SPT. Pasal 8 Undang-Undang KUP 1. SPT telah disampaikan ketentuan dalam jangka waktu 2 tahun, belum ada pemeriksaan, menyampaikan pernyataan tertulis, kurang bayar dilunasi, sanksi bunga 2% sebulan dari jumlah pajak yang kurang dibayar. 2. SPT telah diperiksa tetapi belum dilakukan tindakan penyidikan mengenai adanya ketidakbenaran yang dilakukan oleh WP sebagaimana dimaksud dengan pasal 38. Ketentuannya, ketidakbenaran diungkapkan sendiri, tidak akan dilakukan penyidikan, kurang bayar dilunasi, sanksi denda 2 kali jumlah pajak yang kurang dibayar. Surat setoran pajak atau disebut juga SSP. SSP adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Materi Keuangan. Bentuk formulir SSP ini sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per 38 per PJ per 2009 tentang bentuk formulir surat setoran pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor per 24 per PJ per 2013 tentang perubahan kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per 38 per PJ per 2009 tentang bentuk formulir surat setoran pajak. Formulir SSP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibuat dalam rangkap 4 dengan peruntukan sebagai berikut. Lembar ke-1 untuk arsip wajib pajak, lembar kedua untuk kantor pelayanan perbendaharaan negara KPPN, lembar ketiga untuk dilaporkan oleh wajib pajak ke kantor pelayanan pajak, lembar keempat untuk arsip kantor penerimaan pembayaran. Dalam hal diperlukan, SSP dapat dibuat dalam rangkap 5 dengan peruntukan lembar kelima untuk arsip wajib pungut atau pihak lain sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Pengisian kode akun pajak dan kode jenis setoran dalam formulir SSP dilakukan berdasarkan tabel akun pajak dan kode jenis setoran sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak tersebut. Wajib pajak dapat mengadakan sendiri formulir SSP dengan bentuk dan isi sesuai dengan formulir SSP ini. Satu formulir SSP ini dapat digunakan untuk pembayaran satu jenis pajak dan untuk satu masa pajak atau 1 tahun pajak atau surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak dengan menggunakan satu kode akun pajak dan satu kode jenis setoran, kecuali wajib pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 3 ayat 3A huruf A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dapat membayar pajak penghasilan pasal 25 untuk beberapa masa pajak dalam satu SSP. Wajib pajak melakukan penyetoran penerimaan pajak dalam rangka impor, termasuk penyetoran kekurangan pembayaran pajak atas impor selain yang ditagih dengan surat tagihan pajak atau surat ketetapan pajak, dengan menggunakan formulir surat setoran pabean, cukai, dan pajak. Formulir ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2009. Batas akhir untuk SPT tahunan PPh WPOP. Batas waktu pelaporan SPT-nya adalah paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Tahun pajak adalah jangka waktu 1 tahun kalender, yaitu berakhir pada bulan Desember, sehingga batas waktu penyampaian SPT-nya maksimal tanggal 31 Maret tahun berikutnya. Kecuali jika WP menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Sebagai contoh, jika pada tahun pajak 2018 WP menggunakan tahun buku 1 April 2018 sampai 31 Maret 2019, maka batas waktu pelaporan SPT-nya maksimal 30 Juni 2019.
Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT tahunan PPH harus dibayar lunas sebelum SPT PPH dilaporkan. Batas akhir untuk SPT tahunan PPH wajib pajak badan. Batas waktu pelaporan SPT-nya adalah paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Tahun pajak adalah jangka waktu 1 tahun kalender, yaitu berakhir pada bulan Desember, sehingga batas waktu penyampaian SPT-nya maksimal tanggal 30 April tahun berikutnya, kecuali jika WP menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Sebagai contoh, jika pada tahun pajak 2018 WP menggunakan tahun buku 1 April 2018 sampai 31 Maret 2019, maka batas waktu pelaporan SPT-nya maksimal 31 Juli 2019. Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT tahunan PPH harus dibayar lunas sebelum SPT PPH disampaikan. Batas waktu untuk SPT masa. Batas waktu pelaporan SPT-nya adalah paling lama 20 hari setelah akhir tahun pajak. Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau masa pajak bagi tiap-tiap jenis pajak paling lama 15 hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak. Tanggal jatuh tempo pembayaran penyetoran pajak dan pelaporan pajak untuk SPT masa yaitu jika tanggal jatuh tempo pembayaran pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, maka pembayaran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Jika tanggal batas akhir pelaporan bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Hari libur nasional termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan pemilihan umum yang ditetapkan oleh pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh pemerintah. Mas Gun, mau lapor SPT ya? Pakai e-filing aja. Bisa kapan saja dan di mana saja. Cukup akses djponline.pajak.go.id. E-filing, mudah, cepat, aman. Selamat datang di tutorial pelaporan pajak dengan formulir 1770SS melalui e-filing. Tutorial ini berlaku untuk Anda yang merupakan karyawan pada satu perusahaan dan berpenghasilan di bawah 60 juta per tahun. Tidak mempunyai penghasilan lain kecuali bunga bank dan atau bunga koperasi. Hal yang pertama kali Anda harus siapkan adalah bukti potong yang Anda peroleh dari perusahaan tempat Anda bekerja. Anda dapat menggunakan perangkat baik laptop, tab, atau smartphone yang terkoneksi dengan internet. Pertama, buka situs www.pajak.go.id lalu tekan login. Setelah itu, isikan nomor pokok wajib pajak dan password, serta kode keamanan dan klik login. Anda akan diarahkan ke dashboard layanan digital perpajakan. Klik pada tab Lapor, klik ikon e-filing. Kemudian klik Buat SPT. Anda akan diberikan beberapa pertanyaan terkait dengan status Anda. Bila data yang Anda isikan benar, maka akan muncul tombol SPT 1770SS. Tahapan pertama dalam pengisian SPT adalah isi data formulir. Isi tahun pajak, isi status SPT normal. Pembetulan hanya dipilih jika Anda menemukan kesalahan pada SPT tahunan yang sudah Anda laporkan sebelumnya. Lalu klik langkah selanjutnya. Sistem akan mendeteksi secara otomatis apabila ada data pembayaran pajak dari pihak ketiga. Gunakan data pembayaran tersebut untuk pengisian SPT dengan tekan Iya. Bila tidak, Anda dapat menggunakan formulir bukti potong sebagai acuan pengisian SPT. Pada bagian A, isikan data penghasilan bruto. Kemudian, isikan jumlah pengurang pada poin 2.
Pada poin 3, pilih status penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Sistem secara otomatis akan menghitung pajak Anda. Pada poin 6, isikan jumlah PPh yang telah dipotong oleh perusahaan Anda. Maka, Anda akan mengetahui status SPT Anda apakah nihil, kurang bayar, atau lebih bayar. Jika SPT Anda nihil, Anda dapat melanjutkan pengisian pada poin B. Jika SPT Anda kurang bayar, Anda akan diberikan pertanyaan lanjutan. Jika Anda belum membayar, pilih belum dan Anda akan diarahkan untuk membuat e-billing terlebih dahulu. Bila Anda telah membayar, isikan data bukti pembayaran berupa jenis pembayaran yaitu nomor transaksi penerima negara atau pemindah bukuan. Isikan data NTPN atau pemindah bukuan Anda, lalu isi tanggal dan jumlah pembayaran. Jika SPT Anda lebih bayar, silakan unggah dokumen pendukung berupa bukti pemotongan pajak dari perusahaan atau bukti pembayaran lainnya. Pada bagian B, isikan data penghasilan final maupun penghasilan yang tidak dikenakan pajak sebagaimana ketentuan perundang-undangan perpajakan. Contohnya, jika pemberi kerja Anda memberikan bukti potong final, maka isikan nominal penghasilan pada poin B8 dan isikan pajak penghasilan final yang telah dipotong pada poin B9. Atas penghasilan yang tidak dikenakan pajak, isikan pada poin B10. Selanjutnya, pada bagian C, isikan nominal harta dan utang. Pada bagian D, centang pernyataan setuju bila Anda yakin bahwa data yang Anda isikan sudah benar. Langkah terakhir adalah ambil kode verifikasi. Secara otomatis, kode verifikasi akan dikirimkan melalui email Anda. Salin kode tersebut pada kolom yang disediakan, klik kirim SPT, maka SPT Anda akan terekam pada sistem DJP. Anda akan mendapatkan bukti penerimaan elektronik sebagai bukti bahwa Anda telah melaporkan SPT. Jika Anda masih memerlukan bantuan, silakan kunjungi www.pajak.go.id atau telepon ke Kering Pajak di 1500 200. Subscribe channel YouTube Ditjen Pajak RI untuk memperoleh informasi dan tutorial lain. Pajak kuat, Indonesia maju. Sekian penjelasan dari saya Rizkyati Fiarohima tentang SPT atau Surat Pemberitahuan Tahunan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.